Indonesia ini pernah mengalami masa kejayaan ya. Pasca kemerdekaan Indonesia ini levelnya ini sebenarnya udah waktu itu setara, bahkan kayak sedikit lebih unggul dari negara-negara yang sekarang jauh lebih maju meninggalkan Indonesia. Wah, wah, wah. Makanya gitu kan sempat ada seruan kita bangsa yang besar gitu. Tapi kan itu dulu gitu. Sekarang kan kita bangsa yang sedih deh kalau diomongin ya, tertinggal jauh gitu dibandingkan negara-negara dulu yang mungkin sejajar gitu, bahkan levelnya di bawah Indonesia, malah sekarang melompat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Indonesia kayak stuck dan kayak ya mundur gitu aja gitu. Kayak kita lihat gitu, kita akan reaction dulu dari akun Instagram Babe Sumber. Babe Sumber itu apa ya? Baca berita ya mungkin ya. Dalam penelitian berjudul The Historical Root of Indonesia New Order Beyond the Colonial Comparison oleh Robert Cribb dari Australia National University disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di bawah pemerintahan Presiden Soeharto mengangkat negara ini dari jajaran negara-negara miskin menjadi macan Asia yang baru lahir. Dulu Indonesia berdiri sejajar dengan raksasa Asia, mulai dari meluncurkan satelit, merakit pesawat, dan menjadi panutan kawasan. Tapi hari ini, saat negara-negara yang dulu belajar dari kita telah melesat jauh, kita justru terjebak dalam siklus stagnansi, sibuk berdebat, lupa berinovasi, kemajuan yang dulu nyata kini tinggal kenangan yang perlahan memudar gitu ya. Dalam foto di Instagram Babi Sumber ini, dulu Indonesia lebih unggul dari negara-negara Asia lainnya, namun sekarang tertinggal sangat jauh. Wow, kita lihat isinya seperti apa gitu. Tahun 1990-an, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil meluncurkan satelit pertamanya, yaitu satelit Palapa. Tahun 1990-an, Korea Selatan baru memulai transisi dari negara industri ke teknologi. Di tahun yang sama, tapi lihat Korea Selatan sekarang ini. Tahun 1990-an, Indonesia berhasil menunjukkan taringnya ke dunia dengan berhasil menciptakan pesawat sendiri. Ada foto almarhum B.J. Habibie. Terus di tahun 1990-an Cina baru saja memulai perkembangan industri setelah keluar dari masa kelam diktator komunis. Kita lihat Cina sekarang seperti apa, Indonesia seperti apa. Padahal di tahun itu kita sudah bikin pesawat ya. Di tahun 1960-an Indonesia terkenal sebagai dengan kualitas pendidikan guru yang sangat tinggi akan intelektual. Sehingga pada tahun 1960-an Malaysia meminta impor guru dari Indonesia untuk membantu kualitas guru mereka. Kita lihat sekarang Malaysia seperti apa dibandingkan dengan Indonesia. Lanjut, tahun 1990-an Indonesia mendapatkan julukan macan Asia akibat perkembangan dan kemajuannya gitu ya. Tahun 1990-an negara Singapura masih bergantung pada pasokan energi dari Indonesia. Dan sekarang tahu sendiri Singapura sudah seperti apa. Wow gitu ya. Bahkan kita tuh Singapura menjadi salah satu negara pemberi hutang terbanyak buat Indonesia. Bayangin dulu dia minta bergantung dengan pasokan energi dari Indonesia gitu. Di tahun 1990-an Indonesia salah satu negara yang memiliki kualitas kompetensi liga lokal yang terbaik di Asia. Sehingga di tahun 1991 Jepang datang ke Indonesia untuk belajar mengelola sistem liga dan sepak bolanya. Sekarang kita masih berusaha agar masuk Piala Dunia, sedangkan Jepang kayaknya udah masuk ya. Udah masuk belum sih? Nah itu tadi positive people dulu kita sejajar dengan negara-negara yang disebutkan di atas yang mereka ini udah maju-maju gitu kan ya, sedangkan Indonesia benar-benar stagnansi. Nah ini dari Babe Sumber merangkumnya via zonamahasiswa.id gitu. Lalu bagaimana respon atau komentar dari warganet gitu, netizen seperti apa terkait hal ini gitu ya. Kerusuhan 1998 by design Amerika agar Indonesia gagal menjadi negara maju gitu ya. Andai Habibie menjabat 10 tahun ya. Kemampuan rakyat dibatasi oleh pemerintah sendiri. Gimana mau berkembang? Pejabat terlalu sibuk menguntungkan diri dan golongan, terlalu banyak ekspor dari luar. Jangan salah, kita masih nomor 1 korupsinya ya. Kebanyakan parpol, kebanyakan kepentingan dan elitnya sibuk memperkaya diri, dan yang setuju parpol jadi 2 atau 3 aja tujuh tangan ya. Semua hancur ketika reformasi. KKN menjadi sebuah kewajaran yang tidak bisa dirubah dan kurang kesadaran demi kesenangan sesaat. Ikhlaskan saja, Tuhan Maha mengetahui.
kedepannya bisa berdoa semoga Indonesia akan menjadi lebih baik dari semua sisi. Amin. Kita itu ditakutin makanya dirusak dari dalam, dari segala arah. Jangan menjadi bangsa yang kuat dan makmur. Korupsi yang membuat semua buyar dan gelap. Dan sekarang Indo bagian tua renta yang tidak siap akan perubahan zaman. Bahkan butuh ribuan tahun untuk menyelamatkannya saja. Kalau Sarah lihat Indonesia asik joget oke gas Prabowo Gibran paling pas gitu. Sekarang malah jadi Konoha gitu. Semua berubah ketika krisis 1998 melanda. Dulu parpol cuma 2 atau 3, sekarang lebih dari 10. Jadi sekarang pembangunan yang berhasil di sektor berpolitikan, pembangunan berbagai sektor telah pernah berhasil supaya gak lupa ditulis di buku sejarah Indonesia karena sekarang maju korupsinya. Ya itu tadi positive people, tanggapan dari warganya tentu kayak sayang banget ya gitu. Mungkin kita dulu udah maju, sekarang udah maju banget gitu, tapi ya itu tadi keadaan gitu. Tapi terlepas dari kondisi kita apapun sekarang, tapi emang yang paling miris yaitu korupsinya gitu, di saat masih banyak rakyat Indonesia yang miskin, yang butuh bantuan dan sebagainya, malah masih ada pejabat-pejabat yang korupsi uang negara banyak-banyak itu kan, nggak ada nanggung, dan hukumannya juga masih terbilang cukup ringan gitu kan ya untuk korupsi sebanyak itu. Jadi ini kayak bikin aduh gitu kan ya. Makanya banyak yang postingan gimana nggak sering emosi, ini kita WNI gitu kan ya. Nah kalau menurut positive people gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti jangan lupa subscribe Aksen. Wassalamualaikum.